buat bisa buat pokoknya orang masyarakat yang tidak kuliah itu sangat memanfaatkan anak perkuliahan. Halo teman-teman, kenalin aku Hardina, teman-teman bisa panggil aku Dinar. Dan pada kesempatan kali ini di sini aku sebagai host yang akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depannya. Dan pastinya di sini juga aku nggak sendiri. Kita kehadiran tamu yang sangat spesial yang akan siap kita tanya-tanya sesuai dengan statement kita, yaitu bincang santuy. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ayo Kak, silahkan. Mulai dari siapa dulu nih? Selalu deh. Oke, perkenalkan guys, aku Harinum Anggraini. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Oke, aku David Alfredo Padang, aku dari Agribisnis 2019. Nah, ini kan dari provinsi yang berbeda nih kan Kak, dan fakultas yang beda juga. Nah, ini kan menurut statement kita kan yang kayak penting nggak sih kuliah itu. Nah, ini kakaknya kan dari provinsi yang berbeda-beda, kok bisa gitu loh nyasar di UTM itu, kenapa bisa gitu? Apakah ada saran dari orang luar atau nyari di Google atau emang dapat beasiswanya dari situ? Bisa diceritakan mungkin? Aku boleh. Jadi kayak orang Madura banget ya. Aku boleh. Nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Kalau aku sih dari guru ya, karena kan kalau dari SMK itu kan rekomendasi gitu, kayak siapa yang mau kuliah, sebenarnya ditanyain dulu siapa yang mau kuliah kayak gitu. Terus pada saat itu memang kayak banyak banget dari kelasku tuh yang minat buat kuliah gitu ya. Tapi sayangnya sekolahku ini belum support banget buat ke negeri kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya ada dari kakak kelas kita yang memang belum alumni. Memang aku udah masuk di UTM kayak gitu. Dan akhirnya ya udah aku diarahin karena aku awalnya itu maunya tetap biasa linear, karena aku dulu itu jurusannya perkantoran, administrasi perkantoran. Nah, gitu. Terus habis itu ya udah diarahin aja sama guru BK aku. Ini masih mirip-mirip kok sama perkantoran gitu katanya. Ini apa Bu sebenarnya kalau ilmu komunikasi? Ke jurnalistik gitu. Aku nggak tahu ya basicnya jurnalistik itu kayak gimana gitu. Ternyata pekerjaannya ya kayak gini, kayak apa, wawancara, wartawan dan lain sebagainya kayak gitu, nulis berita kayak gitu. Berarti kemakan sama ini ya Kak ya, nama-nama fakultas kan orang tuh banyak mikirnya anak Ilkom tuh pasti semuanya pintar ngomong. Padahal setelah aku juga sendiri masuk dunia perkuliahan, ternyata public relation itu didapatnya malah di komunitas. Ya, ada di kuliah kan, jadi kita kemakan sama nama kamu sendiri. Jadi kalau kakaknya gimana? Kalau aku sendiri sih nggak beda jauh ya sama kamu. Aku sendiri sebenarnya awalnya udah ada motivasi untuk gimana ya. Kalau dari 100% itu motivasi buat kuliah itu hanya ada sekitar 50%. Cuma kebetulan karena kelas aku itu waktu SMK itu support banget, orang-orangnya ambis gitu, pengen kuliah segala macam. Padahal basically dari aku kan pelosok jadi karena pelosok mungkin teman-teman yang dari pelosok itu kadang punya mimpi yang besar, mau jalan-jalan kemana gitu, pokoknya melalui jalannya kuliah. Nah akhirnya gara-gara itu aku juga support. Ya itu sih. Dapat beasiswa berarti? Awalnya dapat dulu di semester 1, 2, 3 dari pemerintah setempat. Kebetulan gara-gara lulus gitu. Ada program pemberian beasiswa buat orang yang masuk perguruan tinggi negeri. Ada dari pemerintah gitu? Aku dapat beberapa beasiswa. Tapi aku setuju sih Kak, karena dulu kebetulan aku juga dari Malaysia gitu ya. Jadi aku sangat setuju kalau misalnya nggak ada yang bisa merendahkan meskipun orang itu dari pelosok. Karena kita di sini kuliah malah justru bisa membuktikan kalau anak-anak pelosok itu juga bisa bersaing sama anak kota. Jadi nggak bisa kayak insecure gitu. Nah, buat kakak sendiri kayak penting nggak seseorang itu untuk kuliah? Karena ketika kita melihat beberapa faktor kan orang itu terhalang sama biaya kuliah, menganggap kuliah itu kayak beban. Kakak sendiri itu mengatasinya seperti apa? Mungkin mulai dari Kak Ana dulu. Ya agak lucu ya. Maksudnya kamu kan ngalamin kalau kamu dari Malaysia tuh, coba dari sini kan gitu. Nyasar. Kalau aku pribadi sih penting banget ternyata kuliah. Ternyata di awal-awal aku yang punya semangat kuliah under 100%,
ketika aku udah masuk dunia perkuliahan, ternyata aku baru sadar bahwa ternyata kuliah itu sangat-sangat penting. Pentingnya adalah ternyata di kuliah ini banyak hal yang mungkin aku pelajarin secara nggak langsung. Mungkin di sekolah kita udah belajar, ngerjain tugas, mungkin mata pelajaran biasa, kayak aku kan jurusan IPA tuh, belajar kimia, fisika, biologi, dan lain-lain. Nah ketika aku masuk kembali ke dunia perkuliahan, hal yang aku pelajarin adalah tentang mengelola emosional. Jadi hal itu jadi salah satu hal yang penting, karena kita lihat nih, ternyata banyak banget orang-orang yang nggak kuliah dan punya basic apa ya namanya, manner yang berbeda gitu dari orang yang kuliah. Kalau kakak sendiri pendapat nggak? Aku kayaknya menarik garis besar ya. Ya kalau kuliah itu memang kita bisa kontrol emosi kita gitu juga sih. Karena ya inilah persetan lah, orang bilang kuliah apa kamu percuma nanti lulus gini. Nanti kan bedanya gini ya, walaupun kita itu nanti ke depannya misalkan lulus ini itu kita belum jadi apa-apa gitu ya. Yang terpenting adalah apa? Kita tuh nggak berhenti gitu loh. Kita punya mimpi. Mimpinya itu adalah kayak gitu. Jadi mahasiswa itu dari sekarang aja ya, dari sekarang aja itu kita udah harus melahirkan sesuatu yang berharga gitu loh. Aku ini kuliah tujuannya apa? Aku masuk kayak gimana? Aku keluarnya juga harus bagaimana kayak gitu. Jadi ya kamu juga harus ada isinya. Misal nanti nasibmu, kan kita ini nggak tahu ya nasibnya nanti gimana, kan pasti Tuhan ya yang tahu. Yang berusaha kan kita yang mengatur jalan kita sendiri. Itu sih ya penting banget menurut. Jadi aku pun sependapat ya. Jadi emang kuliah itu penting. Jadi semisal dalam keluarganya kita ini harapan keluarga gitu ya. Nah kalau misalnya kita yang kayak nggak kuliah, maka nggak ada yang bisa keluar dari siklusnya setan gitu. Dalam artian kayak nanti misalnya kita kalau udah gede nikah, nanti keturunan kita tuh gitu-gitu terus, nggak ada yang mau keluar dari siklus untuk yang kayak membuat perubahan. Jadi kalau ditanya penting nggak sih kuliah, menurutku itu penting banget ya. Meskipun ya ketika kita kayak melihat sebagai salah satu tokoh yaitu kan siapa sih namanya, founder FB ini, dimana pas usianya di 20 tahun itu beliau memutuskan untuk berhenti kuliah, tapi dengan itu malah ya kayak platformnya sekarang itu dikenal dunia gitu loh. FB, siapa sih nggak kenal FB? Nah munculnya fenomena seperti itu Kak, banyak yang berpikir kita nggak usah kuliah kok bisa sukses. Nah itu gimana? Menurutku itu juga berada dalam dirinya sendiri ya. Orang Indonesia, kita lihat aja ini geografis kalau ngomongin masyarakat Indonesia itu kayak gimana, dia itu mereka ini tuh banyak yang jiwanya itu masih males, pokoknya banyak duit gitu, asalkan banyak duit gitu. Itu kan sesuatu yang mereka itu masih kurang bisa syukuri gitu loh sebenarnya. Jadi untuk menghargai pekerjaan, menghargai pendidikan di Indonesia itu masih kurang. Walaupun ibu kita Kartini itu sudah sangat menjadi pahlawan ya buat perempuan-perempuan, buat pendidikan, sebagai contoh. Masih banyak masih banyak yang berpikir seperti itu. Tapi mungkin kalau aku pribadi sih ada pandangan lain. Kalau contohnya founder FB-nya, dia sendiri kan mungkin pada saat itu dia udah punya pola pikir yang lebih berkembang dibandingkan teman-temannya. Nah, hal itu nggak apa-apa, it's okay kalau contohnya ada orang yang punya pola pikir yang seperti itu dia nggak kuliah. Tapi kembali lagi nih, kita kuliah, kita mau membuka pola pikir kita, membuka wawasan kita. Jadi ya kalau orang punya jalannya emang nggak kuliah tapi dia punya plan dari nol sampai selesai, it's okay. Tapi nah kembali lagi kuliah ini kita membentuk diri, membuka pola pikir dan menambah setiap wawasan. Bener nggak sih kamu? Iya bener banget, apalagi kita ini ya. Aku ngerasain banget kalau ini kan masa-masa semester akhir ya. Masa-masa semester akhir ini tuh kayak stres ya stres juga ya. Tapi anak kuliahan itu sangat dimanfaatkan sekali loh. Kayak contohnya ya, kamu ini sebenarnya bukan prodi sastra Inggris gitu. Kamu agribisnis ya, agribisnis. Kamu ilmu komunikasi, tapi kamu harus dituntut buat bisa. Pokoknya orang masyarakat yang tidak kuliah itu sangat memanfaatkan anak perkuliahan. Jadi misalkan kamu nggak bisa ini, ya pasti kamu diolok-olok. Apa anak kuliah nggak bisa kayak gini, kayak gitu. Jadi
usaha kita untuk mengontrol diri, terus habis itu belajar lagi kayak gitu, terus aja kayak gitu. Ya, benar. Karena menurutku kuliah ini selain yang kayak menjadi wadah untuk kita mencari wawasan, tapi tempat untuk kita menaikkan high value kita sendiri juga sebagai personal gitu. Karena ilmu itu benar-benar yang kayak dilihat gitu loh Kak. Nah, Dan itu tuh sangat berpengaruh sebenarnya, misal kayak dunia fotografer. Sebenarnya seseorang itu nggak harus kayak kuliah dulu untuk bisa yang kayak mempelajari kayak kamera itu seperti apa. Cuma yang membedakannya di mana coba? Itu di jasanya. Jadi orang yang kayak jual beli, yang kayak ketika aku yang di bangku kuliah jadi seorang fotografer, itu tuh jasa jualnya pasti lebih naik daripada orang yang nggak duduk di bangku kuliah. Jadi seefek gitu loh guys. Ya kan, seefek gitu. Jadi kalau ditanya penting nggak sih kuliah, ini penting banget gitu. Kalau dibilangnya masalah yang kayak seperti biaya, sebenarnya banyak kok yang terjadi di dunia perkuliahannya kan Kak. Tapi mereka sambil kerja gitu. Akhirnya fokusnya mereka tuh kayak terbagi. Nah kakak sendiri kalau bisa tahu kegiatannya ini sekarang lagi apa Kak? Kayak sambil kerja kah atau murni kuliah? Sekarang ya apa bimbingan, fokus bimbingan kayak gitu. Tapi kakaknya pernah nggak kuliah sambil kerja? Pernah ya, ini akhir bulan ini sharing ya. ya sama teman-teman. Kayak akhir tahun kemarin itu sebelum lebaran itu aku udah sempat kerja, dan itu kan juga masa-masa semester akhir masih lah ini. Online ya? Enggak, ini waktu udah menginjak skripsi, nah itu aku udah mulai kerja. Itu karena aku ya kebutuhan juga ya, kalau di sini ngapain kalau udah gak ada matkul gitu, udah gak ada mata kuliah, terus ngapain lagi gitu. Ya udah kerja udah enak, terlena, terus tinggalin skripsi. tinggalin skripsi, akhirnya bingung kayak gimana bimbingan kayak gitu, dan mau mulai dari nol lagi, kayak melihat progresnya teman-teman kayak gitu. Itu sempat kayak mental sebenarnya, tapi ya kita harus kembali lagi ya sama kuliah. Ya, benar sih. Kalau kakaknya sendiri murni kuliah atau? Kalau aku sih nggak beda jauh sih sama Mbak. Kayak nggak beda jauh gitu. Tapi manage waktu itu gimana Kak? Kan kalau misalnya kita terlalu fokus sama kuliah ini nggak dapat kayak ilmu luar, tapi kalau kita misalnya fokus ke yang kayak dunia kerja, yang kuliahnya malah yang kayak terlupakan yang awalnya gitu, itu manage waktunya kayak gimana? Kalau aku pribadi sih, karena kebetulan kerjaanku fleksibel gitu, jadi cukup gampang buat manage-nya. Karena kebetulan aku tuh mulai kerja dulu sempat kerja waktu semasa kuliah semester 2, semester 3, 4, 5 itu kerja sendiri, buat usaha sendiri. Nah habis itu di semester 7 dan 8 karena udah habis COVID kan balik ke sini. Jadi ada kerjaan kayak live music, setelah itu ngajar privat, yang ngeband, ngajar privat, anak dosen. Ya banyak hal ya. Karena kebetulan kayak live music sama ngajar privat ini fleksibel, jadi nggak terlalu mengganggu. Kayak kuliah sih nggak terlalu mengganggu. Kebetulan kan skripsi doang gitu. Tapi sejauh ini yang kayak sampai di tahap ini tantangan apa yang kayak, ataupun yang kayak yang membuat kayak pernah nggak merasa yang kayak udahlah gua semester ini aja nggak usah lanjut lagi ke depan? Pernah nggak? Biasanya tuh semester 5 ya. Aku tuh di semester awal sebenarnya. Udah ini kayaknya salah jurusan ini, kayaknya cut off aja nggak usah kuliah. Sebenarnya itu bukan salah jurusan, kayak gimana ya, aku bingung menghidupiku sendiri gitu loh. Karena kan aku masuk kuliah itu sebenarnya bukan uang kuliah, aku reguler dulu pertama. Reguler dulu, dan itu biaya itu dari sekolah. Biaya dari sekolah. Dan alhamdulillahnya kan kalau TM ini paling rendah itu 400.000 ya. Gitu. Yang ini bersyukurnya dia kan juga masuk UTM. Promo. 3 ya murah meriah. Nah, ini enggak. Tambahin sendiri. Gitu. Nah, terus habis itu sampai mana tadi? Pokoknya kebetulan. Nah, aku kan pertama awal kuliah tuh langsung kayak iseng lah buat, mungkin di semester 2. Di semester 1 itu aku langsung iseng buat laundry. Jadi ngecek gitu. Ngecek punya orang kayak gitu udah pokoknya. Dan habis itu punya usaha kue. Nah, dari situ itu aku buat sendiri kayak gitu-gitu. Tahu enggak? Apa? Kayaknya mirip. Enggak usah kue pada saat di semester 2, 3. Iya, gitu loh. Jadi kayak gila. Padahal
padahal terbilang kalau Sidoarjo Madura itu kalau menurut aku deket lah ya, dekat gitu, nggak kayak yang Medan, aduh ada terbang dulu kayak gitu kan, jadinya kayak aduh susah banget ya, ini kayak nggak ada orang yang kenal. Tapi alhamdulillahnya kan aku masuk itu sama temen-temenku yang lain yang dari SMK juga, tapi beda jurusan, itu susahnya juga. Ya alhamdulillah teman-teman prodi juga enak, support kayak gitu, jadinya ya lumayan. Tapi Kak, yang kayak selama beberapa tahun di Madura ini kan pastinya kan kayak kakaknya di luar Madura gitu, ada nggak culture shock yang kayak benar-benar shock gitu loh? Apa coba? Ya. Ini mungkin. Ini ada satu case yang pernah aku alamin ya. Jadi pertama banget nyampe sini kan itu kalau nggak turun pesawat itu jam 6 sore. Di sini jam 6 sore kan udah gelap. Kalau di Sumatera Utara masih terang. Iya. Kayak udah deket kok udah malam banget kan gitu. Sampai ke sini terus tidur di kosan dulu kalau nggak salah masih numpang di kosan kakak tingkat. Besoknya mau beli makan. Aku kebetulan kan kalau di Medan kan orang cukup agak siapa gue, cuek-cuek gitu kan. Nah aku udah mulai mau mencari makan di jalan, mungkin aku salah lewat ngelewatin orang nggak tunggu, nggak ini, tahu nggak gitu. Terus tiba-tiba aku dimarahin. Kan udah sama Madura, bener, udah sama Madura. Aduh, sakitnya. Salah apa? Gue Kau diteriakin gitu. Iya. Walaupun nggak tahu bahasanya kalau pernah gitu. Ya udah, maaf, ya udah pergi. Cuma udah overthinking gitu. Oh gini ya gitu. Ya kalau shock banget ya. Jadi itu adaptasi yang butuh waktu yang cukup kayak harus menyesuaikan banget gitu. Nah, ada lagi makanan ya. Makanan. Kalau Sidoarjo sama sini nggak beda jauh ya? Tapi kalau di sini lebih banyak geprek sih. Iya benar. Geprek nggak digeprek. Iya. Aku juga last time itu makan geprek. Aku kagetnya makan geprek yang itu loh, ada mangganya. Enggak, aku tuh lihat di sini tuh bener-bener kayak semuanya serba murah. Iya. Gitu. Itu yang kayak beruntungnya kita jadi mahasiswa UTM itu karena apa-apa yang terjangkau ya. Iya. Bener-bener kantong mahasiswa. Iya kan? Banget. Tapi aku juga sebenarnya kasihan juga sama pedagang-pedagang gitu loh. Kenapa kasihan? Gitu. Kalau kita lagi liburan, nah contohnya kalau Covid kemarin loh, apalagi lebaran nih Pak ya. Palingan kalau kita udah nggak lagi Covid ini, insya Allah ya amin. Lebaran mungkin ini kan udah pada pulang kayak gitu ya semuanya loh. Itu sepi loh. Tapi kakaknya ada ikut ini enggak kayak UKM atau komunitas gitu? Banyak. Enggak, UKM itu enggak banyak ya. UKM mungkin di UTM itu aku ikutnya UKM IPA. Mungkin bisa dijelasin Kak. IPA itu apa? IPA itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang melingkupi mahasiswa yang apa ya? Kegiatan Islami gitu, kegiatan Islami. Di mana nanti itu kegiatannya ada Itu nggak sih dan ya ada itu namanya Al-Banjari ya. Aku ikut salah satunya itu Al-Banjari. Jadi di IFAT itu ada Al-Banjari, ada apa ya, kayak Kiroati kayak gitu. Namanya apa aku lupa. bahasa Islami ya. Kiroati, terus tahfidz, hafalan Al-Quran kayak gitu juga. Islami banget ya. Gitu. Ya, Aku itu ikutnya tuh di dua itu aja, di Kiroati sama di Al-Banjari. Karena kalau di Al-Banjari aku emang udah basic dari aku SMP. Dengar kakaknya ikut potra-potra ya? Itu kayak masuk potra-potra itu ada yang kayak validasi kayak dia seperti ini, ada tolak ukur nggak Kak? Penilaian kualifikasi. Iya. Kualifikasinya. Ada. Apa tuh? Dan yang itu gimana nih? Apakah harus yang berprestasi banyak? Macam-macam. Kalau aku sendiri di angkatanku pemilihan itu mungkin kayak ada yang berprestasi banget, terus yang aktif banget di berbagai organisasi, terus juga mungkin bentuk badan gitu. Body shaming. Nggak boleh shaming, cuman mencari orang yang punya peluang seperti itu. Jadi ya gitu, kualifikasinya sebatas itu aja sih. Tapi untuk kayak tesnya segala macam lumayan berbeda dengan organisasi lainnya. Karena kalau kita masuk Potra Putri kan kita kayak masuk sebuah agensi kan gitu. Jadi di situ mental itu lebih dilatih. Karena tiba-tiba ngomong gini, kamu jelek loh. Tiba ada yang ngomong, kamu jelek loh, kamu jerawatan gini.
Nah itu gimana kita bisa ngadapin omongan seperti itu. Nah jadi seorang duta itu potret-potret maksudnya kita kan harus bisa bukan membuka dua tapi harus pintar menempatkan emosional kita ketika ngomong sama orang. Tapi ribet nggak sih? Soalnya kan putra-putra ini kayak image-nya kampus gitu, jadi kayak segala perilaku kita tuh emang harus benar-benar kita kontrol karena ya kita tuh image gitu loh. Kalau mau lihat kalau mau lihat Indonesia seperti apa, lihatlah duta-dutanya. Karena mereka kan yang membawa image itu. Karena kebetulan emang kaitan kampus ya, jadi harus benar-benar menjaga manners. Karena kan kita diajarin 3B, behavior, beauty, and brain. Yes. Saking Inggris banget ya, behavior. Tapi emang gitu. Iya benar. Jadi harus bisa menginterpretasikan kampus, namun memberikan hal positif dari diri kita. Tapi menurut kakak berdua, seberapa penting sih pengaruh kuliah itu bagi diri kita sendiri dan untuk mengajak orang-orang itu yang misalnya masih berpikiran kalau kuliah itu sebenarnya bukan beban sih sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengartikan kuliah gitu, kayak usaha apa yang paling tepat yang kita lakukan supaya yang kayak bisa mengajak teman-teman gitu loh, untuk mau kayak nggak tertanamkan sama pikiran. Mungkin motivasi buat teman-teman yang lagi nonton untuk kuliah, mungkin dimulai dari Kak Anun dulu. Ya, motivasinya kalau menurut dari latar belakangku sendiri karena keinginanku juga ingin kuliah dan mengharumkan nama keluarga juga ya, kayak dari ekonomi yang rendah ya. Dari ekonomi yang rendah terus lihat anaknya kuliah, suatu kebanggaan. Ya, benar. Nah, kita kan tetangganya agak lambe turah ya. Tetangganya agak lambe turah gitu kan. Jadi itu agak pamer dikit lah. Oh, berhasil nih anak orang nggak mampu bisa kuliah gitu ya. Semoga lah, kan pasti di situ terbentuklah suatu doa ya kan. Iya, Nah, di situ itu yang sebenarnya menjadi patokan selain cermin sih sebenarnya. selain dari motivasi diri sendiri, kayak aku mau kuliah, memang aku mau membentuk keluargaku supaya baik, kayak ya dari manajemen komunikasi antara keluargaku kayak gitu, terus sosialku, bagaimana aku menyikapinya, suatu pengalaman pokoknya yang ada di perkuliahan aku harus tanamkan itu motivasiku gitu. Ya, kalau kakak sendiri? Kalau contohnya ngomong-ngomong tentang motivasi, aku pribadi sih punya sedikit hal yang sama dengan Mbak Aru ya. Kalau contohnya banyak orang yang terbengkalai karena mungkin dana dan hal segala macam. Sebenarnya teman-teman, kembali lagi, kalian itu nggak usah takut gitu. Ya, semua itu hal udah disiapkan buat kita masing-masing. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Punya niat lah sebenarnya. Benar. Minimal kamu tanamkan niat dalam diri kamu. Ya so pasti yang di atas bakal bantu kita. Bantu kita. Pribadi aku juga, soalnya kayak cerita Mbak Arum ya, aku juga berangkat dari orang yang nggak punya apa-apa, terus pengen kuliah, takut mau biaya gimana, tiba-tiba ada aja rezeki dapat beasiswa, ini segala macam. Hingga akhirnya sekarang udah semester akhir menuju game over gitu. Game out gitu, game out gitu. Ya, don't be afraid guys, tetap semangat gitu. Yes. Aku setuju sih. Jadi sebenarnya kayak kalau dalam agama saya gitu ya, kayak sebagai muslim itu ada yang diajarkan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatunya itu emang tergantung daripada niat. Bahkan dulu aku ketika SMA, ustazah aku tuh bilang kayak gini, ketika kalau kita masuk gontor gitu ya, itu bakal ditanya. Gontor itu pondok pesantren. Jadi itu bakalan ditanya, kamu kesini mau ngapain? Kalau niat mau cari ilmu, pasti dapatnya ilmu. Tapi kalau misalnya nyarinya cuma teman, dapatnya pasti cuma teman. Nah gitu juga sebenarnya ketika kita tuh awal mau berkuliah, kalau emang kayak niatnya baik, nggak mungkin Tuhan itu tidur nggak lihat niatnya kita gitu kan. Pasti dikasih jalan, entah itu dari renungan kita, doa mungkin orang tua, lingkungan, tiba-tiba dapat beasiswa gitu kan, kita nggak tahu. Tuhan itu kayak punya 1000 cara untuk satu jalan. Jadi buat teman-teman yang kayak jangan semangat putus semangat, jangan hilang semangat gitu ya. Jangan putus semangat. Gini. Ya udah hilang semangat gitu ya. Tapi ada pepatah yang unik loh. Kalau kita di kaum muda sekarang ngomongnya gini, kalau Tuhan masih kasih koma, kamu jangan kasih titik buat dia. Ya. Soalnya kata-kata itu sangat menguatkan untuk setiap anak muda. Itu kalau ditafsirkan luas loh, Mak. Keep moving, jangan mau berhenti terus mati. Jadi
gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mikir karena umur udah telat 2 tahun nih, mending nikah aja ya, nanti dapetnya juga kayak gitu. Jadi yang kayak tetap semangat, tetap kayak cari cara untuk gimana pun, yang penting kayak kita harus berkuliah gitu. Meskipun sukses itu sebenarnya bisa diraih tanpa kita berkuliah, tapi ingat ilmu itu banyak ilmu yang kita nggak dapat di dunia luar. Jadi kayak kita jargon ya kak ya. Oke, gimana tuh? CTV, be fun, be kreatif. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Oke. Dadah.